Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Bahlil Lahadalia tiba lebih dulu di kantor besar Pertamina, Balikpapan, Senin, tanggal 12 Januari tahun 2026, sore, menjelang agenda kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahlil tiba sekitar pukul 15 WITA. Ia tampak mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana hitam. Kedatangannya langsung disambut oleh sejumlah pejabat Pertamina serta puluhan wartawan dari media lokal maupun nasional yang telah menunggu sejak siang hari. Setibanya di lokasi, Menteri Bahlil terlihat langsung menuju area dalam kantor untuk melakukan persiapan dan koordinasi menjelang agenda peresmian kilang minyak terbesar di Indonesia. Turut hadir di kantor besar Pertamina Balikpapan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Komisaris Utama Pertamina Muhammad Ridwan, Komisaris Independen Pertamina Nurdin Halid, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menyambut Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan tiba di Balikpapan untuk meresmikan mega proyek pengembangan kilang minyak Pertamina. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri peresmian kilang minyak Balikpapan sebagai salah satu proyek strategis nasional di sektor energi. Usai agenda peresmian, Presiden direncanakan melanjutkan kunjungan kerja ke kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN. Pak Bahlil. Pak Bahlil. Dikit dong Pak. Udah ini gimana? Opening dulu Pak. Opening Pak, pengantar soal RDMP Balikpapan ini Pak. Mana Pak Dirut Pertamina? Oh ya. Ya, teman-teman media, hari ini tepat pada tanggal 12 Januari 2026, Pak Presiden Prabowo sebentar lagi akan meresmikan RDMP di Balikpapan. RDMP ini merupakan satu ekosistem dengan jaringan infrastruktur di Lawe-Lawe ya, Lawe-Lawe yang jaraknya 75 kilo, total investasinya sekitar 7,4 miliar US dollar, dan ini adalah RDMP terbesar dalam sepanjang sejarah kita yang dibangun di Indonesia, dan ini terbesar. Dan yang kedua, bahwa ini juga RDMP mempunyai makna tersendiri dalam konteks kedaulatan energi karena sejak 32 tahun lalu terakhir kita meresmikan RDMP, tepatnya pada tahun 94 di Jawa Barat, Balongan. Berarti 32 berapa tahun? 32 tahun. Nah, ini baru kita resmikan. Nah, sudah barang tentu RDMP ini menghasilkan berbagai produk. Salah satu diantaranya adalah solar, kemudian bensin, kemudian LPG, dan juga adalah produk petrokimikal yang lainnya seperti apa namanya, propiling untuk plastik. Nah, ini begitu terjadi, begitu diresmikan, maka insya Allah produk-produknya ini kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Ini dalam rangka mendorong kedaulatan energi. Tidak lagi kita melakukan impor solar, dan untuk bensin ini juga melahirkan kurang lebih sekitar 5,8 juta kiloliter. Impor kita sekarang kan 24 juta kiloliter karena produksi dalam negeri kita 14 juta. Dengan penambahan 5,8 maka total produksi dalam negeri kita itu mencapai hampir 20 juta kiloliter. Jadi kita impor kita itu kurang lebih sekitar tinggal 18-19 juta kiloliter. Nah, ini berlahan-lahan kita akan dorong untuk bagaimana caranya bisa seperti solar. Solar itu kan programnya sama dengan biodiesel sekarang, B40. Nah, untuk kemandirian energi, strateginya adalah kita meningkatkan lifting, tapi juga kita harus mampu melakukan inovasi dengan program-program nabati lainnya. Nah, ke depan kita akan bikin mandatori E10 sampai E20. Tujuannya apa? Agar ketergantungan kita kepada impor bisa kita kurangi perlahan-lahan. Bulan apa Pak impornya stop Pak? Kira-kira Pak kalau Bapak bilang tahun ini? Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini nggak lagi. Andaikan ada yang masuk di bulan ini atau bulan depan, itu berarti sisa impor 2025. Tetapi tahun ini Kementerian SDM atas perintah Bapak Presiden, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor. E10 sampai E20 itu nanti diproduksi di sini juga ya Pak? E10 sampai E20 untuk etanol itu akan kita bikin mandatori, karena nanti program itu di 2027 atau 2028
itu akan dibangun di beberapa tempat karena bahan bakunya kan adalah jagung, kemudian singkong dan tebu dan beberapa komoditas lainnya. Nanti kita akan juga melibatkan masyarakat karena di situ kan ada di samping ketahanan energi kita penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat kita suruh tanam, kemudian ada yang menjadi off taker untuk diolah menjadi etanol. Jadi nanti swasta langsung beli ke Pertamina ya Pak untuk solar ya Pak? Oh iya dong, semuanya. Saya ke depan itu bermimpi, ya nanti sebentar saya akan lapor ke Presiden bahwa RON 92, RON 95, RON 98 itu harus diproduksi dalam negeri. Itu sesuai dengan peraturan Menteri dan Perpres sejak tahun 2005 bahwa kita harus memprioritaskan produk dalam negeri. Dah. Pak, kualitasnya ditingkatkan ya Pak di RDMP Balikpapan? Oh ya, ini kualitasnya sangat bagus sekali dari Euro 2 ke Euro 5. Ini standarnya sudah standar apa lagi? Di atas internasional itu apa? Standar apa lagi? Sudah tidak ada kira-kira ya, nasional, internasional, di atas itulah kira-kira ya. Jadi nggak ada lagi ada perdebatan tentang kualitas. Karena ini perdebatannya sudah sangat baik sekali ya. Pak, ini mau CN yang 48 ya Pak, yang stop impornya ya Pak? Ada 48 CN 48 sama CN 51. Untuk CN 48 sama sekali sudah stop impor. CN 51-nya semester 2 tidak kita impor lagi. Semester 2 tahun ini? Semester 2 tahun ini. Pertamina bisa memproduksi semua jenis solar? Semuanya. Ini yang kita terjemahkan Asta Cita Bapak Presiden terkait dengan kedaulatan energi dan kemandirian energi. Ya, nanti habis itu baru kita bicara tentang swasembada energi. Setelah lifting kita naik, sudah memenuhi antara produksi dan konsumsi, baru kita bicara tentang kedaulatan swasembada energi. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.